Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Raden Ayu Lutfi Hidayat, dosen program studi pendidikan ekonomi S1, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang, yang akan menemani teman-teman dalam membahas dan mendalami mata kuliah ekonomi sumber daya manusia. Materi yang akan dibahas kali ini mengenai pasar tenaga kerja, yang terdiri dari pasar tenaga kerja, peramalan data pasar tenaga kerja, metodologi proyeksi ketenagakerjaan, penempatan tenaga kerja, dan pelatihan keterampilan kerja. Materi ini akan kita bahas dalam 30 menit ke depan. Jadi, jangan sampai terlewatkan, tonton terus Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada, sudah sama-sama kita ketahui bahwa pasar merupakan lokasi bertemunya penjual dan pembeli yang akan menemukan kesepakatan bersama sehingga terjadinya pemindahan manfaat dan nilai. Pasar tenaga kerja ini di mana pasar yang menjadi lokasi bertemunya penjual dan pembeli tenaga kerja. Pasar tenaga kerja menyediakan kesempatan bagi penjual tenaga kerja untuk mencari kerja atau job owner. Sedangkan sebaliknya, pembeli kerja dapat disebut sebagai orang atau instansi yang membutuhkan tenaga kerja. Di dalam pasar tenaga kerja terdapat subjek yang terdiri dari pekerja, pencari pekerjaan, pemberi pekerjaan, dan perantara. Pasar tenaga kerja memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama, tempat bertemunya pencari kerja dengan individu atau organisasi yang sedang melakukan perekrutan karyawan. Kemudian yang kedua, sebagai instrumen distribusi tenaga kerja. Dan yang ketiga, instrumen penyedia informasi ketenaga kerjaan. Pada saat yang sama, keuntungan dari pasar tenaga kerja, yang pertama, memudahkan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, memberikan kesempatan pada pencari kerja untuk bertemu dengan pekerjaan yang sesuai. Yang ketiga, mengurangi pengangguran, memudahkan pemerintah dalam memberikan solusi bagi berbagai permasalahan staffing. Penasaran dengan pertemuan kali ini? Mari kita mulai pembahasannya. Teman-teman mahasiswa, materi pertama pada pertemuan ini adalah pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, antara lain: 1. Pasar tenaga kerja yang bersifat persaingan sempurna. Pasar tenaga kerja persaingan sempurna adalah pasar dengan banyak perusahaan yang membutuhkan pekerja. Upah ditentukan oleh permintaan dan penawaran tenaga kerja. Jika pada pasar komoditas dikenal permintaan dan penawaran, maka pada saat dibahas topik tenaga kerja, dikenal pula istilah permintaan dan penawaran tenaga kerja. Keduanya memiliki sifat yang sama. Pada kondisi di mana upah semakin tinggi, maka pada pasar tenaga kerja persaingan sempurna semakin rendah permintaan tenaga kerja. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, semakin banyak pekerja yang bersedia untuk menawarkan dirinya sebagai karyawan ketika upah semakin tinggi. Yang kedua, pasar tenaga kerja monopsoni. Ketika pasar memiliki satu pembeli dan banyak penjual, kondisi ini disebut sebagai monopsoni. Hal ini menunjukkan bahwa hanya terdapat satu perusahaan yang memanfaatkan pekerjaan yang ditawarkan pada pasar tenaga kerja. Keadaan semacam ini dapat berjalan apabila terjadi ketika perusahaan yang sangat besar dan modern terdapat di suatu daerah tertentu. Oleh karena itu, gaji ditentukan oleh majikan yang membayar karyawan. Secara umum, upah yang diberikan kepada karyawan di pasar monopsoni lebih rendah dibandingkan dengan upah karyawan di pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan monopsoni, pekerja bisa memiliki inisiatif bergabung dengan serikat pekerja untuk mengatasi permasalahan berkaitan dengan upah.
Organisasi yang dibentuk dalam tujuan menjaga pekerja secara keseluruhan mendiskusikan atau menuntut kondisi kerja tertentu untuk menjamin hak-hak mereka terhadap pemberi kerja disebut sebagai serikat pekerja. Yang ketiga, pasar tenaga kerja monopoli di pihak pekerja. Pada pasar tenaga kerja yang dimonopoli oleh pekerja, penetapan upah pada pasar tenaga kerja yang dimonopoli oleh pekerja terbagi menjadi 3 situasi. Gaji dapat diminta sesuai dengan keinginan pekerja. Kemudian yang keempat, mengajukan permintaan tinggi gaji dari nilai yang terdapat pada keseimbangan penawaran dan permintaan. Yang kelima, memberikan sekat yang jelas pada penawaran tenaga kerja untuk mengurangi jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Yang keenam, operasi bisnis yang dilakukan untuk meningkatkan permintaan akan pekerja. Secara umum, upah lebih tinggi di pasar di mana tenaga kerja dimonopoli daripada upah pekerja pada pasar persaingan sempurna. Monopoli pasar bagi kedua belah pihak atau monopoli bilateral. Dalam pasar tenaga kerja, bilateral yang monopolistik ada diferensiasi mencolok antara upah yang diminta dan dijamin oleh pekerja. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin untuk menentukan besarnya gaji, namun gaji yang biasa digunakan adalah yang paling maksimal antara gaji yang diminta oleh karyawan dengan gaji yang ditawarkan oleh perusahaan. Tingkat harga pasar monopoli bilateral lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan tingkat harga persaingan sempurna. Ini karena pekerja terorganisir serikat pekerja dan hanya sedikit perusahaan yang menjadi pelaku pasar. Teman-teman mahasiswa, materi kedua pada pertemuan ini adalah peramalan data pasar tenaga kerja. Peramalan pekerjaan adalah cara menganalisis pasar tenaga kerja. Peramalan dilakukan dapat memberikan informasi penting bagi kebijakan, layanan ketenaga kerjaan, dan lembaga pendidikan tentang situasi ketenaga kerjaan. Selain itu, mencukupi kebutuhan pasar adalah salah satu tujuan dari dilakukannya peramalan dengan merencanakan kebijakan dan layanan. Sebagai contoh bahwa ketika pemangku kebijakan menggunakan peramalan ketenaga kerjaan untuk mengidentifikasi potensi perubahan di pasar tenaga kerja dan peluang yang memerlukan tindakan khusus untuk memberikan wawasan kepada pekerja dan pemberi kerja tentang kondisi kerja di tahun-tahun mendatang. Perakiraan ketenaga kerjaan biasanya dikategorikan berdasarkan industri, pekerjaan, pendidikan, jenis kelamin, dan wilayah. Teman-teman mahasiswa, materi ketiga pada pertemuan ini adalah metodologi proyeksi ketenaga kerjaan. Metodologi proyeksi ketenaga kerjaan dibagi menjadi beberapa model, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, model proyeksi ketenaga kerjaan Indonesia atau sering disebut MPKI. MPKI ini adalah model sisi permintaan dan tidak mencerminkan identifikasi penyuapan atau ketimpangan tenaga kerja. MPKI menggunakan ukuran produktivitas yang berasal dari asumsi endogen atau eksogen tentang pertumbuhan produktivitas tenaga kerja untuk memperkirakan lapangan kerja per sektor. MPKI menerapkan data arus mikro, pendekatan informasi, ILO 7 dengan menggunakan tabel input-output pada tahun 2008 dan perkiraan tingkat pertumbuhan PDB berdasarkan kategori pengeluaran. Model ini menggunakan koefisien kondisi industri dan tempat kerja yang meliputi tren historis, misalnya dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012. Untuk menangkap variabel, model ini menyediakan lapangan kerja dengan ekonomi lapangan kerja di tingkat ISCO 3 digit. Yang kedua, model Exponential Smoothing with Demand Trend atau ISWDT. Nah, model ini adalah pendekatan peramalan unik yang menggambarkan hasil dari waktu ke waktu dalam hal tahapan dan tren dari sisi pembangunan. Model ini berguna untuk data deret waktu yang memiliki tren yang cenderung melambat atau berhenti di masa depan. Model ISDT ini membantu dalam menangani pola tren yang tidak stabil atau merubah dengan perkenalan faktor peredam atau dumping factor untuk mengurangi dampak tren pada
prediksi jangka panjang. Fungsi dari exponential smooth with depend trends ini yang pertama, mengatasi tren yang tidak stabil. Memperhitungkan tren masa lalu tetapi meredam efek tren tersebut seiring waktu, sehingga mengurangi kemungkinan overthinking atau overfitting untuk mendata yang memiliki tren tidak stabil. Kemudian prediksi yang lebih realitas. Dengan faktor peredam, model ini membuat prediksi lebih realistis karena tren yang diasumsikan tidak akan terus berlanjut selamanya dengan laju yang sama. Kemudian yang ketiga nih ada sederhana dan efisien. Nah, model ini relatif sederhana untuk diimplementasikan dan cukup efisien untuk digunakan dalam peramalan jangka pendek hingga menengah. Ada model Econometric Trend Ketenagakerjaan Global atau GET ILO. Pada model ILO GET ini, data yang diberikan adalah informasi yang bersifat umum. Model ILO GET adalah model ekonometrik multivariat yang memperkirakan pengangguran, lapangan kerja dan status berdasarkan sektor, usia, dan jenis kelamin untuk 178 negara. Model ini memberikan informasi penawaran dan permintaan untuk memahami tren pengangguran. Teman-teman mahasiswa, materi keempat pada pertemuan ini adalah penempatan tenaga kerja. Proses pelatihan merupakan proses yang sangat penting untuk memperoleh karyawan berkualitas sesuai kebutuhan perusahaan. Tujuan organisasi dicapai dengan tangan karyawan ditempatkan pada posisi yang tepat. Penempatan karyawan adalah metode organisasi yang memberikan kesempatan kerja melalui lowongan. Nah, lowongan diberikan kepada mereka yang memenuhi persyaratan sebagaimana dan ketika diperlukan. Produktivitas perusahaan juga dipengaruhi oleh proses seleksi dan mempertahankan karyawan sesuai dengan keterampilan dan keahliannya. Proses seleksi dan penempatan yang baik dan tepat memotivasi pegawai untuk bekerja karena tertarik dengan bidang studi dan pekerjaannya dikelola dengan baik. Tujuan adanya pelatihan adalah untuk menempatkan karyawan pada posisi sebagai pemberi kerja yang memenuhi parameter diantaranya kecakapan, kapabilitas, dan kemahiran. Departemen Sumber Daya Manusia bertugas mengkoordinir karyawan baru untuk tidak menghadapi yang pertama, menerima terlalu banyak informasi sehingga mengalami kebingungan. Yang kedua, minat dan loyalitas kerja menurun akibat tugas yang diemban. Yang ketiga, informasi selama situasi pengisian paksa, banyak orang merasa disesatkan oleh SDM dan dikekang oleh atasan mereka. Yang keempat, tugas yang dicurigai sejak awal dipastikan tidak akan selesai. Dan yang kelima, termotivasi untuk melakukan pekerjaan berdasarkan persepsi yang salah. Teman-teman mahasiswa, materi kelima pada pertemuan ini adalah pelatihan keterampilan kerja. Kelayakan didasarkan pada tingkat dan kualifikasi profesional. Sesuai dengan muatan Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia tahun 2003 nomor 13, pembinaan ketenagakerjaan adalah aktivitas keseluruhan penyiapan, perolehan, peningkatan dan pengembangan keterampilan kerja, produktivitas, kedisiplinan, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan etos kerja tertentu. Tujuan utama pendidikan dan pelatihan ini adalah untuk mengatasi kekurangan personel di tempat kerja karena kemungkinan disabilitas, berusaha mendorong mereka untuk lebih produktif. Demikian pula tujuan pelatihan dan pendidikan lebih lengkap dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, memelihara dan meningkatkan keterampilan dan kemampuan dalam melaksanakan tugas atau penugasan, menggunakan peralatan dan metode dalam pekerjaan lama maupun pekerjaan yang baru. Dan yang kedua, meningkatkan kemampuan karyawan demi produktivitas dan efisiensi karyawan. Yang ketiga, menambah motivasi. Yang keempat, mengurangi resiko terjadinya kesalahan ketika bekerja. Yang kelima, menambah kecermatan dalam menyusun rencana kerja. Dan yang keenam, menarik dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Dalam menentukan penempatan kerja, perlu memperhatikan faktor-faktor berikut. Yang pertama, pendidikan. Yang kedua, keterampilannya.
dan yang ketiga, pengalaman pekerjaannya. Teman-teman semua, berdasarkan pemaparan materi hari ini, maka dapat kita tarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu pasar tenaga kerja bersifat persaingan sempurna, pasar tenaga kerja monopsoni, pasar tenaga kerja monopoli di pihak pekerja, monopoli pasar bagi kedua belah pihak atau monopoli bilateral. Yang kedua, peramalan data pasar tenaga kerja. Peramalan data pada pasar tenaga kerja dilakukan dapat memberikan informasi penting bagi kebijakan, layanan ketenaga kerjaan dan lembaga pendidikan tentang situasi pekerjaan yang kemudian akan melakukan suatu perencanaan kebijakan dan layanan. Kemudian yang ketiga, metodologi proyeksi ketenaga kerjaan. Dalam metodologi proyeksi ketenaga kerjaan yang biasa dilakukan dengan menggunakan beberapa model. Yang pertama, model proyeksi ketenaga kerjaan Indonesia atau MPKI. Yang kedua, model Exponential Smoothing with Demand Trend atau ISWDT. Model Econometric Trend Ketenaga Kerjaan Global atau GET-ILO. Kemudian, penempatan tenaga kerja. Tujuan organisasi dicapai dengan tangan karyawan ditempatkan pada posisi yang tepat sesuai pendidikan dan keterampilan yang dimilikinya. Yang kelima, pelatihan keterampilan kerja. Tujuan utama pendidikan dan pelatihan ini adalah untuk mengatasi kekurangan pada setiap personel atau karyawan di tempat kerja sehingga bisa meningkatkan produktivitas tempat mereka bekerja. Alhamdulillah, materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kayaknya si Dehan deh. Samperin ah. Han, ngapain kamu di sini? Adit, iya nih, aku mau daftar ulang PMB Unpam. Hah? Ini kan kampus hanya untuk orang biasa. Kok kamu mau sih daftar di sini? Kata siapa? Aku daftar di sini karena jadwal yang bisa menyesuaikan waktu pekerjaanku. Biaya kuliah juga terjangkau mulai dari 200.000 per bulan. Nah, aku juga mau daftar nih. Kebetulan di sini biaya kuliahnya juga murah kan. Tapi ngomong-ngomong, aku belum tahu nih mau ambil jurusan apa. Kamu sendiri tahu kan, sejak SMA aku pengen banget jadi guru dan wirausahawan terkenal. Oh, kalau itu aku tahu solusi terbaik buat kamu. Nah, kemarin aku ketemu sama banner ini. Sesuai nih sama passion yang kamu cari, Dit. Pas banget nih, pendidikan ekonomi. Yuk, kita sama-sama daftar ke PNB Unpam. Mari masa depan bersama Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Papua.